Halo, selamat datang di channel Indonesia Patriot Football. Ini dia berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari Rabu pagi 17 Juli 2024. Cuma di channel ini kalian akan menikmati konten Timnas Indonesia dan berita terbaru tentang Timnas Indonesia disertai dengan bumbu-bumbu humor yang bikin kalian seru nontonnya. Dijamin beda banget dari channel yang lain. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Alhamdulillah, kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Ini dia target Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024, kata Indra Syafri, pelatih Timnas U19 itu. Juara sudah pasti target utama, tapi ada satu lagi target kita, ungkap Indra Syafri. Kira-kira apa yang menjadi target tersebut? Ini dia penjelasannya. Alhamdulillah, kejutan besar datang untuk Timnas Indonesia. Erick Thohir bilang Maarten Paes bisa membela Timnas Indonesia pada September 2024 pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia auto gacor. Kuat banget, optimis menang. Shin Tae-yong full senyum. Begini penjelasannya. Wow, mantap! Indra Syafri sudah tahu kelemahan Filipina lawan di laga pertama Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2024. Sudah siapkan strategi matang, begini penjelasannya. Yes, resmi. Wolverhampton Wanderers umumkan kembalinya Justin Hubner, peminjaman di Cerezo Osaka diputus. Justin sedih tapi senang bisa kembali ke rumah. Ini dia penjelasannya. Gila, dibuat takjub. Pelatih Filipina takjub dengan permainan Timnas Indonesia U19 jelang lawan Filipina di Piala AFF U19 2024. Kami harus belajar dari tuan rumah, ujar pelatih Filipina tersebut. Begini penjelasannya. Gacor. Catat. Ini dia harga tiket nonton Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup U19 2024. Murah banget. Mulai dari 50.000 aja. Ini dia penjelasannya. Super duper fantastis. Jelang lawan Filipina, Indra Syafri ungkap tahapan seleksi pemain Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Seleksi sangat ketat. Ada beberapa pemain yang langsung dicoret. Begini penjelasannya. Mantap! Resmi digelar. Berikut jadwal lengkap Piala Presiden 2024. Ajang turnamen pramusim paling prestisius. Begini penjelasannya. Wow, gacor! Bali United datangkan penyerang asal Brasil Everton Nascimento, perkuat lini depan. Bali United makin gacor musim depan dan siap untuk juara. Begini penjelasannya. Bikin kaget dan geger se-Indonesia. Sikap Evan Dimas soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Apakah Evan Dimas iri dan ingin bersaing gabung Timnas Indonesia kembali? Begini penjelasannya. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia.
Ini dia soal target Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Indra Syafri bilang juara sudah pasti target utama, tapi ini dia target selanjutnya. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri bicara soal target tim di ASEAN Cup U19 2024. Timnas U19 Indonesia bakal tampil di ASEAN Cup U19 2024 pada 17 hingga 29 Juli 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Indra Syafri menegaskan bahwa juara bukanlah target utama Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Bagi Indra Syafri, turnamen ini akan jadi persiapan timnya sebelum kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar pada September 2024. Selain itu, turnamen ini adalah jalan untuk menyiapkan generasi pemain timnas Indonesia berikutnya. Saya harus jujur, saya tidak keluar dari hakikat untuk pembinaan. Sebagai pelatih usia muda, saya lebih cenderung memikirkan penyiapan generasi pemain timnas Indonesia, ujar Indra Syafri. Event per event itu wadah untuk mereka jadi lebih baik, apalagi sekarang Piala Dunia U17 jadi tiap tahun. Berarti setiap tahun akan berganti generasi pemain di seluruh dunia, Asia dan Asia Tenggara. Sebab itu saya gak tahu persis tim Filipina sekarang, apalagi timnas U16 yang dilatih Coach Nova kemarin, apakah besok pemainnya pasti tidak akan berubah terus. Intinya untuk kita, saya pribadi, pemain-pemain yang kita siapkan ini, turnamen AFF ini kita jadikan sebagai event pematangan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tentu setiap negara akan menyiapkan timnya secara baik, ujarnya. Indra Syafri menegaskan bahwa Timnas U19 Indonesia sudah menyiapkan strategi selama ASEAN Cup U19 2024. Kita akan lakukan. Jadi kalau di pertandingan ada taktik, saat di turnamen juga punya strategi, ujar Indra Syafri. Bahwasanya di turnamen ini hanya ada satu tim di grup yang bisa lolos, nanti diambil lagi satu tim dari juara kedua terbaik, ujarnya. Erick Thohir bilang insya Allah Martin Paes bisa membela timnas Indonesia pada September 2024. Mendapatkan kabar dari Ketua PSSI, Erick Thohir, bahwa Martin Paes sudah bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Dito mengungkapkan bahwa Martin Paes dapat bermain dengan timnas Indonesia pada September 2024 atau bersamaan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk Martin Paes, kemarin Pak Erick Thohir sampaikan insya Allah September 2024 sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia, ujar Dito di YouTube Fona News. Martin Paes telah menjadi warga negara Indonesia WNI sejak April 2024. Namun kiper FC Dallas di Major League Soccer MLS itu belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terganjal statuta FIFA. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Martin Paes pernah 6 kali bermain untuk timnas Belanda U21. Dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro U21 2021 pada 15 November 2020. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CAS sedang diurus PSSI. Nanti kita lihat perkembangannya, imbuh Dito. Bersama FC Dallas pada musim ini, Martin Paes telah bermain 26 kali di berbagai kejuaraan. Penjaga gawang berusia 26 tahun itu kebobolan 40 kali dan merangkum 6 clean sheet. Laga pertama Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024, Indra Syafri belum tahu kekuatan Filipina.
Timnas Indonesia U19 akan segera mengawali kiprah di Piala AFF U19 2024. Mereka dijadwalkan melakoni laga pertama dengan menjamu Filipina U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 17 Juli 2024 malam. Skuad Garuda Muda telah melakoni pemusatan latihan selama sebulan terakhir. Mereka juga sempat mengikuti Toulon Cup 2024 dan berpengalaman melawan Ukraina, Jepang, Italia, Panama, dan Korea Selatan. Dari situlah pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, menyebut bahwa pembinaan pemain muda jadi fokus utamanya. Dia ingin mengembangkan para pemainnya yang nantinya juga akan masuk Timnas Indonesia Senior. Saya harus jujur, apalagi sekarang saya tidak keluar dari hakikat untuk pembinaan sebagai pelatih usia muda. Saya lebih cenderung memikirkan bagaimana penyiapan generasi pemain-pemain tim nasional Indonesia, ucap Indra Syafri. Namun pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, mengaku belum mengetahui kekuatan tim lawan. Dia hanya mencoba untuk menerapkan taktik dengan mempersiapkan tim memenangkan pertandingan. Turnamen itu jadi wadah untuk mereka menjadi lebih baik. Apalagi sekarang dilihat Piala Dunia U17 jadi setiap tahun. Berarti setiap tahun akan berganti generasi pemain. Di seluruh dunia dan di seluruh Asia, khususnya di Asia Tenggara, ungkapnya. Oleh sebab itu, saya tidak tahu persis tim Filipina yang sekarang. Apalagi tim nasional U-Strip 16 yang dilakukan ikut Nova Arianto kemarin. Apakah besok pemainnya akan berubah terus? Intinya untuk kita, saya pribadi, bagaimana pemain-pemain yang kita siapkan ini, imbuhnya. Wolverhampton Wanderers umumkan kembalinya Justin Hubner, peminjaman di Cerezo Osaka diputus. Wolverhampton Wanderers mengumumkan kembalinya Justin Hubner. Tim berjulukan The Wolves itu menyatakan masa peminjaman sang bek diputus dari Cerezo Osaka. Justin Hubner akan kembali bergabung dengan Wolverhampton Wanderers U21, klub yang dibelanya sebelum disekolahkan ke Cerezo Osaka. Justin Hubner telah kembali dari masa peminjamannya di Cerezo Osaka setelah pemutusan kesepakatan pinjaman selama 1 musim. Justin Hubner dipinjam Cerezo Osaka sejak Maret 2024 dan seharusnya baru akan selesai setelah Liga Jepang usai pada Desember tahun ini. Namun baru 4 bulan peminjaman berjalan, Cerezo Osaka telah memulangkan Justin Hubner ke Wolverhampton Wanderers secara prematur pada Selasa dalam kurung 16 Juli 2024. Halo semuanya. Sayangnya perjalanan saya berhenti di sini di Cerezo Osaka, ujar Justin Hubner. Hubner tidak banyak bermain untuk Cerezo Osaka. Palang pintu berusia 20 tahun tersebut baru mendapatkan kesempatan 8 kali bermain dengan total 190 menit di lapangan. Selain kalah bersaing, Justin Hubner juga melewatkan banyak pertandingan Cerezo Osaka karena dipanggil Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade Paris 2024. Saya memiliki pengalaman bagus di sini. Sayangnya saya tidak menghabiskan banyak waktu di sini. Tapi saya berharap yang terbaik untuk semua orang di sini, imbuh Justin Hubner. Wolverhampton Wanderers kemungkinan tidak senang dengan keadaan ini. Sebelum disekolahkan ke Cerezo Osaka, Justin Hubner adalah pilar sekaligus kapten tim U21. Pelatih Filipina takjub dengan sepak bola tuan rumah jelang lawan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024. Kami harus belajar. Pelatih Timnas Filipina U19, Josep Maria Ferreibars alias Koko,
Takjub dengan perkembangan sepak bola tuan rumah menjelang melawan Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024 di Surabaya, Jawa Timur. Filipina U19 akan menantang Timnas Indonesia U19 dalam matchday pertama Grup A Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Ini adalah kesempatan yang baik untuk kami bermain di Piala AFF U19 2024. Ini adalah pengalaman yang sangat positif dan menantang, ujar Koko. Sangat bermanfaat untuk kami bermain di turnamen ini, terutama untuk partai kontra Timnas Indonesia U19. Ini akan menjadi pertandingan pertama dan pembuka untuk kami, jelas Koko. Bagi kami ini akan menjadi tantangan nyata. Saya pikir Indonesia telah melakukan pekerjaan besar dalam beberapa tahun terakhir dalam hal pengembangan sepak bola muda, ucap Koko. Koko juga tahu beberapa pemain Timnas Indonesia U19 sudah rutin bermain di Liga 1. Nama-nama seperti Donitri Pamungkas, Arkan Kaka, hingga Kadek Arel kerap mendapatkan kesempatan di level klub. Seperti yang dilihat, sebagian besar pemain Timnas Indonesia U19 secara teratur bermain di Liga 1. Jadi ini adalah sesuatu yang dihargai oleh mereka dalam beberapa tahun ke depan, ungkap Koko. Catat, segini harga tiket nonton Timnas Indonesia di ajang ASEAN Cup U19 2024. Gelaran ASEAN Cup U19 2024 direncanakan bakal berlangsung di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024 mendatang. Pihak panitia penyelenggara juga telah merilis harga tiket ajang bergengsi kelompok umur U19 negara ASEAN tersebut. Sebagai informasi, harga tiket yang dirilis pihak panitia hanya untuk laga penyisihan grup. Anak asuh Indra Syafri berada di grup A ASEAN Cup U19 2024 bersama 3 tim lain, yakni Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Tim asuhan pelatih asal Sumatera Barat tersebut bakal melakoni laga perdana kontra Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu dalam kurung 17 Juli 2024. Setelah itu, skuad Timnas U19 Indonesia bakal menjamu Kamboja di laga kedua pada Sabtu 27/204 dan terakhir di laga pamungkas Timnas Indonesia bakal melawan Timor Leste pada Selasa 23/7/2024. Sebanyak 28 pemain Garuda Muda nampak telah mengikuti pemusatan latihan. Hal ini membuat pelatih Indra Syafri harus mencoret sebanyak 5 pemain lagi untuk mengerucutkan pemain menjadi 23 untuk didaftarkan di ASEAN Cup U19 2024. Nanti tanggal 15 Juli 2024, kita akan menciutkan pemain lagi menjadi 23 pemain yang sudah merupakan regulasi dari AFF, ungkap Indra Syafri seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Harga tiket termurah laga Timnas U19 Indonesia dibanderol sebesar Rp50.000, sedangkan harga tiket termahal sebesar Rp300.000. Untuk lebih jelasnya, berikut harga tiket laga Timnas U19 Indonesia. Mandiri Premium West 300.000 Freeport Garuda West 150.000 Sinarmas Garuda East 150.000 Indosat Garuda North 100.000 Astra Financial Garuda South 100.000 Indomilk Upper Garuda 50.000. Jelang lawan Filipina, Indra Syafri ungkap tahapan seleksi pemain Timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Skuad Timnas U19 Indonesia bakal memulai perjuangan mereka di ASEAN Cup U19 2024 dengan menghadapi Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu dalam kurung 17 Juli 2024.
Pelatih kepala Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri dipastikan memboyong 23 pemain guna mengarungi kompetisi bergengsi di level kelompok umur ASEAN tersebut. Ada 28 pemain yang kami bawa ke Surabaya, ungkap Indra Syafri seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Ada evaluasi setiap individu pemain. Setiap pemilihan secara objektif, lanjut Indra Syafri. Indra Syafri turut menjelaskan bahwa proses seleksi pemain yang dilakukan bukan hanya tentang kualitas permainan individu, melainkan juga attitude sang pemain baik di luar dan di dalam lapangan. Seleksi ini tidak hanya tentang pemilihan talenta di lapangan, tapi juga tentang attitude pemain di luar lapangan, ungkap Indra Syafri. Ada psikotes. Kami bicara tidak orang per orang tapi secara permainan kolektif, yang kita pilih secara objektif, lanjut Indra Syafri. Resmi digelar. Berikut jadwal lengkap Piala Presiden 2024, ajang turnamen pramusim paling prestisius. Ajang turnamen pramusim Piala Presiden 2024 secara resmi bakal digelar. Piala Presiden 2024 direncanakan bakal berlangsung pada 19 Juli 2024 hingga 4 Agustus 2024 mendatang. Gelaran Piala Presiden bakal dilaksanakan di 3 kota besar di Indonesia yang akan berperan sebagai tuan rumah, yakni Bandung dan Gianyar serta Solo. Berbeda dari edisi sebelumnya, Piala Presiden edisi tahun ini hanya akan diikuti oleh 8 tim peserta. Ke-8 tim tersebut selanjutnya dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing diisi 4 tim. Setiap tim hanya akan memainkan 3 partai dengan sistem home turnamen. 2 tim teratas bakal melaju ke babak semifinal dan memperebutkan 2 tempat di partai final. Pemenang di babak semifinal bakal melaju ke babak final, sementara itu 2 tim lain bakal memperebutkan posisi ketiga. 8 tim peserta Piala Presiden 2024 meliputi Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Persis Solo, dan PSM Makassar. Ke-4 tim di atas bakal berada di grup A dan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung pada 19 hingga 25 Juli 2024 mendatang. Sementara itu, grup B bakal diisi oleh Bali United, Madura United, Persija Jakarta, dan Arema FC. Seluruh peserta di grup B bakal melangsungkan pertandingan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar dan memainkan pertandingan pada 21 hingga 26 Juli mendatang. Bali United datangkan penyerang asal Brazil dan ex-PSM Makassar perkuat lini depan. Skuad Bali United secara resmi mengumumkan pemain baru mereka jelang bergulirnya Liga 1 musim 2024/25. Pemain yang dimaksud ialah Everton Nascimento de Mendonça. Informasi tentang merapatnya penyerang asal Brazil tersebut di tim Serdadu Tridatu diunggah melalui laman resmi Bali United pada Jumat kemarin. Everton Nascimento bergabung ke dalam skuad Bali United dengan status striker juara back-to-back champions dari 2 tim berbeda di 2 musim terakhir. Seperti diketahui, nama Everton Nascimento bukanlah nama asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Everton Nascimento telah banyak dikenal oleh para pecinta sepak bola Indonesia setelah sukses membawa PSM Makassar meraih gelar juara Liga 1 musim 2022/23. Di musim lalu, Everton Nascimento juga berhasil membawa Nejmah SC meraih gelar juara Liga Lebanon di musim 2024. Sebelum dikenal oleh publik sepak bola Indonesia bersama PSM Makassar, Everton bermain di Liga Bahrain bersama Hit CC di selama 1 musim. Everton banyak menghabiskan bakatnya di dunia sepak bola dengan berkarir di beberapa klub asal Timur Tengah. Salah satunya ketika dirinya memperkuat Manama di Liga Bahrain. Bersama Manama, Everton berhasil mencetak 16 gol.
Usai dari Manama, Everton bergeser ke Liga Portugal dengan bergabung bersama Maritimo selama 2 musim. Sikap Evan Dimas soal pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Gelandang Persik Kediri, Evan Dimas tidak mempermasalahkan kehadiran pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia. Yang terpenting bagi Evan Dimas, pemain naturalisasi tersebut harus bermain dengan hati saat berseragam Timnas Indonesia. Sejauh ini sudah ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk membela Timnas Indonesia, seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jordi Amat, Justin Hubner, Calvin Verdon, Saine Patinama, Nathan Chu Aon, Sandy Walsh, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Saya di sini berbicara sebagai pemain sepak bola, ucap Evan Dimas saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Saya tidak condong ke naturalisasi, saya juga tidak condong ke pemain lokal. Pemain naturalisasi tidak apa-apa. Dengan catatan dia pemain naturalisasi benar-benar menjiwai. Yang dibela dia merah putih. Dia pakai baju merah putih loh. Harus benar-benar menjiwai. Dengan rasa bangga, sambung mantan Timnas U19 Indonesia itu.